Halo teman-teman, untuk memperingati Hari Kartini, kita hari ini akan ada acara yang mengangkat sosok perempuan dan juga untuk melawan stigma di mana perempuan itu nggak bisa investasi dan juga nggak bisa punya financial independence. Nah, dan untuk hari ini kita udah beruntung sekali karena kita udah mempunyai beberapa narasumber yang punya background berbeda dan juga orang-orangnya ini berada di different stage of life. Nah, jadi saya Vivi dari Stockbit dan mungkin tanpa menunggu lama, mungkin saya akan minta dikenalin untuk narasumber kita, boleh disebut namanya dan kesibukannya sekarang apa? Halo semuanya, sekarang nama saya Hania Hafsari Putri. Sekarang kesibukannya lagi jadi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terus juga lagi intern di salah satu e-commerce dan lagi aktif berorganisasi aja sih. Jadi sebagai co-president di UI Women in Business gitu. Oke, mungkin boleh yang selanjutnya? Ya, halo, saya Susi Setiawati. Saat ini kesibukan saya sebagai full-time worker di salah satu perusahaan konstruksi. Selain itu juga saya menjadi seorang investor dan juga position trader saat ini dan juga aktif di stream Stockbit. Oke, thank you. Nah, mungkin boleh selanjutnya. Ya, halo semuanya. Nama saya Merlisa Trisno. Saat ini saya sebagai VP di Sovereign Wealth Fund pertama Indonesia, yaitu Indonesia Investment Authority. Dan saat ini mungkin ya kesibukannya of course trying to make investment yang bisa jadi sustainable wealth untuk Indonesia future generation ya. Halo semuanya, nama saya Wewon Wilyani Salim. Saya kesibukannya sekarang saya director di Indis Capital. Kita memanage sekitar 1 billion US dollars, di mana kita sehari-hariannya berinvestasi di dunia private dan kita juga investasi di dunia public. Oke, ini menarik banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dengar introduction-nya tadi, kita tuh ada yang masih pelajar, ada yang udah kerja full time, dan kita juga ada yang udah kerja full time tapi juga udah berkeluarga di sini dari Wewon dan juga Merlisa. Oke, jadi mungkin sebelum kita ke topik utamanya, yaitu apakah wanita itu bisa jadi financial independent apa enggak, kita juga pengen tahu nih, untuk para narasumber di sini, seberapa penting sih financial literacy itu dan financial independence itu seperti apa untuk mereka. Mungkin kembali lagi kita mulai dari yang pelajar dulu ya. Oke, kalau pertanyaannya adalah financially independent gitu ya, seberapa itu apa? Yang pertama, menurut aku financially independent as a woman adalah ketika wanita itu memiliki pilihan dalam keadaan finansialnya dia. Jadi di mana wanita itu bisa mengambil keputusan finansial tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Karena dengan begitu artinya wanita juga memiliki power to control their lives gitu. Jadi tidak selalu bergantung sama orang lain karena segala sesuatu yang berketergantungan kan udah pasti nggak baik ya gitu. Terus kalau misalkan ditanya penting apa enggak, sebenarnya udah jelas jawabannya adalah penting banget. Kenapa? Karena dengan begitu wanita itu bisa merasa secure dan juga respected, tidak peduli latar belakang sosial dan ekonominya itu seperti apa gitu. Jadi dia bisa didefinisikan sebagai dirinya sendiri, tidak peduli misalkan dia merupakan anak dari ayah yang hebat, merupakan istri dari suami yang hebat, atau adik dari kakak laki-laki yang hebat gitu. Tapi dia diakui sebagai dirinya sendiri dan dengan kompetensinya dia, dengan menjadi financially independent. Jadi secara nggak langsung pentingnya adalah, aku yakin banget kalau financially independent women itu akan help to create a better society gitu. Oke, thank you Hani. Kalau dari Susi ada view-nya nggak soal ini? Iya, aku sih setuju ya dengan kata Hani. Financial independent itu kan berarti kan kita harus mandiri secara keuangan ya. Nah, apalagi terutama wanita nih. Kadang banyak yang berpandangan bahwa wanita itu selalu bergantung kepada pasangannya. Nah, tapi menurut saya sih nggak selalu ya. Kalau yang punya pasangan, kalau yang nggak punya pasangan itu gimana? Nah, makanya kita tuh sebagai wanita itu harus dilatih
ketika sudah punya pasangan atau belum, bagaimana kita bisa memanage keuangan terutama dalam berinvestasi. Karena menurut saya investasi itu cukup penting ya, apalagi kalau investasinya itu kita ada punya tujuan, entah itu untuk tabungan masa depan atau dana pensiun atau mungkin untuk keluarga juga. Jadi menurut saya sih kita tuh harus bisa menjadi wanita yang bervalue, mandiri dan juga strong. Oke. Nah, kalau untuk Merlisa dan Memun yang udah berkeluarga, menurut kalian seperti apa sih? Seberapa penting financial literacy dan berapa pentingnya untuk menjadi financial independent juga walaupun udah punya pasangan? Mungkin kita mulai dari Merlisa dulu, baru ke Wewon. Ya, oke. Mungkin nambahin aja yang melanjutkan, kelihatannya udah dijawab cukup lengkap gitu kan sebelumnya. Cuma mungkin yang bisa aku tambahkan lebih ke passive income yang bisa cukup gitu kan untuk mengcover apa yang kita butuh ya. Kenapa sebenarnya kita highlightnya butuh ya, karena kalau kita highlightnya apa yang kita mau semuanya itu pasti unlimited gitu kan. Jadi sebenarnya untuk to cover our basic requirement gitu ya. Tapi kalau kita sebagai wanita yang udah punya family, of course our basic requirement ya including the kids, including their education yang which is sekarang makin lama makin mahal. Itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, kalau Wewon ada yang mau ditambahkan? Kalau menurut saya financial literacy for women itu very important, sangat penting sekali Vivi. Kenapa? Sebagai woman itu kita terutama kita sebagai ibu rumah tangga, we make like I think 70-80% dari keputusan di rumah tangga, pengeluaran itu diputusin sama woman, sama ibu rumah tangganya sendiri. Jadi kalau kita ngomongin investasi is very important. Kenapa? Karena anak kita sekolah di mana nanti ke depannya itu perlu budget. Kita yang planning budgetnya butuh berapa segala macam. Having said that, berarti kita harus educate well ourselves. Kita butuh berapa butuh berapa, kita hitung mundur. Jadi kalau Vivi nanya saya, investasi dengan literacy that's harus bareng together. Without literacy, kalau kamu belum educate yourself well in terms of spending, kita harus kayak Merlisa ngomong seperti tadi gitu. Kita harus tahu what's our wants, what's our needs. Kebutuhan dengan keinginan itu dua hal yang berbeda. Kita harus allocate ourselves well di budget kita berapa buat kebutuhan secukupnya. Terus kita less consumptive, harus lebih put more money in investasi. Karena kalau kita let's say kamu put more money in saving, di tabungan, itu juga kamu bakalan mungkin kalah sama inflasi. Jadi menurut saya, kamu nanya saya, woman seberapa penting buat investasi, itu sangat penting sekali. Kalau kamu cuma penting, let's say kamu lebih less konsumtif, tapi kamu masukin duitnya ke saving, itu kamu tetap kalah sama inflasi. Jadi kamu harus ke investasi. Itu dari point of view saya sih, Vivi. Ya. Oke, menarik. Nah, tadi kan kita udah sempat di touch dikit nih soal gunanya investasi untuk mencapai financial goals itu. Nah, mungkin mau dengar kalau misalnya dari Hani gitu ya, yang masih belajar untuk mencapai goal yang tadi sempat diomongin, yaitu untuk menjadi wanita yang lebih financial independent. Role-nya menurut kamu tuh itu bisa nggak sih mencapai financial independent itu lewat investasi, dan seberapa penting sih role-nya investasi untuk bisa mencapai goal tadi gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri, kalau misalkan kita mau ngomongin gimana role investasi dalam kita mencapai financial goal, kita harus tahu dulu sebetulnya masalahnya apa sih sekarang terhadap wanita gitu kan. Wanita itu kadang-kadang di tempat kerja sekalipun kita masih mengalami diskriminasi. Dalam artian, women are considered less competent than men kadang-kadang. Karena kayak nyatanya sekarang di top management level di Indonesia aja, tahun 2021 itu cuma sekitar 26% wanita di situ. Sisanya adalah laki-laki. Berarti kan dari situ kita bisa melihat, oh kita tuh nggak punya loh kesempatan yang sama dengan laki-laki. Itu satu. Oke, selain itu juga yang kedua, wanita itu cenderung mendapat tuntutan dan ekspektasi secara sosial gitu, di mana wanita itu biasanya harus bekerja di rumah, mengurus rumah tangga, dan ketika ada terjadi suatu masalah, misalkan dengan anak dan juga rumah tangga yang seharusnya bisa menjadi tanggung jawab berdua karena judulnya juga partner, itu seringkali misalkan wanitanya, ibaratnya misalkan, oh ini mungkin karena ibunya terlalu sibuk bekerja, seperti itu. Nah,
investasi sebenarnya menjawab dua masalah tersebut gitu, diskriminasi di tempat kerja dan juga ketika kita misalkan let's say dapat burden nih dari pasangan. Buat teman-teman misalkan nanti udah menikah yang seumuran sama aku, ketika menikah kayak kaget kok tiba-tiba nggak boleh kerja nih, yang biasanya kerja hustling tiba-tiba nggak boleh. Biasanya kan di situ ada burden sendiri gitu ya, ketika kita mau menciptakan sumber income untuk diri kita sendiri. Investasi itu bisa menjadi solusi dari ketiga hal tersebut gitu, dimana dalam dunia investasi ini wanita dan laki-laki itu memiliki kesempatan yang benar-benar sama, fully sama, tidak ada diskriminasi gitu kan. Terus juga kita kalau misalkan dituntut untuk lebih sering di rumah, kan sekarang investasi juga platformnya udah jauh lebih maju, waktunya juga bisa jadi jauh lebih fleksibel mengikuti kebutuhan dan keinginan kita gitu. Jadi menurut aku penting banget sih untuk memulai investasi setidaknya dari umur muda, biar nanti semakin tua semakin siap gitu. Kalau yang untuk udah menikah dan especially udah berkeluarga, ada yang mau ditambahin nggak dari komennya Hani tadi? Iya, mungkin kalau dari sisi keluarga, balik lagi kita mesti consider itu investment horizons ya, itu yang mungkin kata kunci gitu kan dalam berinvestasi untuk mencapai financial goals. Of course tergantung berapa lama nih jangka waktu investasi kita gitu kan. Misalnya untuk pendidikan anak ya kan of course ya mungkin 10-20 years from now gitu kan. Itu mungkin jadi resiko toleransi yang bisa kita ambil kan lebih besar, yang which is ya hopefully jadi better return gitu kan. Dan emang benar yang kayak tadi Wewon juga udah bilang ya soal inflasi. These days kan inflasi apalagi education inflation itu jauh lebih tinggi daripada kalau kita cuma taruh di saving deposito gitu kan. Jadi memang I think it's very important for younger generation, apalagi juga terutama yang udah berkeluarga gitu ya, untuk ya secara konsisten itu berinvestasi, and again ya juga educate yourself gitu ya, jangan cuman FOMO itu sih. Kalau aku boleh nambahin tuh put real numbers sebagai contoh. Misalnya kita sebagai ibu rumah tangga, saya masukin let's say 500.000, saya cut spending misalnya misalnya sebulan biasa kamu dinner every weekend with the family kan, kamu cut aja 2 kali, just assume 500.000 per bulan. 500.000 per bulan, kalau kamu save itu 500.000 per bulan, kamu investasi, assume aja investasi kamu tuh returnnya cuma 8%, 9% per tahun. Where you know like itu historically 30 tahun 8%, 9% itu memang proven. Indeks itu sekitar di sana returnnya malah lebih kalau indeks Indonesia. Jadi kalau kamu assume aja conservatively 8-9%, you keep doing that 500.000 setiap bulan buat 30 tahun. By 30 tahun tuh kamu bakalan punya 2M. Itu uang pensiun. Itu contohnya. Obviously you can put the same case dengan financial goal-nya kamu apa. Misalnya anak kamu sekarang, misalnya anak saya umurnya 5,5 tahun, kuliah umur 18, berarti 12 tahun lagi, 13 tahun lagi. Terus saya hitung mundur buat biaya kuliah setahun berapa. Misalnya let's say 1M, 2M gitu. 4 tahun. Just assume 1M misalnya. Ya kita hitung mundur. Sebenarnya saya tiap bulan harus nabung berapa buat investasi. Dan kamu cut spending kamu buat fulfill itu. Karena kita sebagai ibu rumah tangga, I would think that number one priority is our kids education. Menurut saya itu number one priority sih buat saya. Jadi dengan menurut saya, yang kayak Vivi Merlisa nambahin tadi, basically sebagai ibu rumah tangga kita harus control our spending. Saya mau investasi lagi, control our spending, masukin ke investasi. Invest on your kids, invest on yourself, educate yourself well. Dengan dari sana baru kamu bisa mutusin rantai sandwich generation itu. Kalau anak kamu bisa sustain sendiri sampai kamu biayain sampai kuliah, abis kuliah ya kalau saya abis kuliah ya dia harus hidup sendiri. Saya biayain sampai kuliah gitu. Habis itu dia hidup sendiri, kerja sendiri gitu. Dan kamu juga harus taruh juga buat biaya pensiun kamu berapa. Jadi pas anak kamu, they can live well, they can focus on their family, they don't mogah-mogah, they don't need to focus on
our health education pas saya tua misalnya, karena saya udah punya duit pensiun sendiri gitu. Jadi you cut the sandwich generation yang sekarang tuh lagi banyak di media ngomong sandwich generation. I think I'm in sandwich generation to be honest. Kayak saya harus biayain orang tua saya juga harus biayain anak saya. And you need to cut it in one of the cycle. Baru bakalan stop. And you educate yourself, anak lu. I think kayak yang satu juga kita sebagai orang tua, saya juga mau ambil kesempatan ini juga, kita harus educate anak kita awal, early financial education buat anak kita. Kayak kalau nggak bakalan, it's just like kayak maybe we do well, terus anak kita malah yang masuk ke cycle yang nggak benar lagi gitu. So kalau kamu di negara berkembang itu anak-anak itu dari awal udah mungkin waktu kuliah udah mulai investasi gitu. Saya beruntung waktu saya kuliah, saya ambil finance, belajar saham. Pas saya belajar saham, saya udah mulai paper trading. Saya nyoba paper trading. Paper trading artinya Virtual trading. Artinya saya mencoba jual beli saham tapi nggak pakai duit. Rugi kalah, ya udah gitu. Tapi saya belajar, sambil belajar saya sambil cobain gitu. Karena kalau kamu baca doang, kadang belajar doang doesn't mean seperti itu di dunia kenyataannya. So start early, invest on yourself, belajar, baca yang banyak, research, baru dipraktekin. Kalau kamu belum berani naruh duit sendiri, paper trading dulu aja, virtual trading. Kayaknya banyak sistem di Indonesia yang online trading yang ada nawarin produk seperti ini, saya rasa. Gitu. Dan di Stockbit juga ada virtual trading. Jadi kalau misalnya ada yang mau coba, bisa coba fitur virtual tradingnya Stockbit dulu. Kalau belum berani pakai duit yang real gitu. Bener. Nah, kebetulan tadi Wewon sempat touch gimana Wewon mulai investasi di saham gitu kan. Jadi mungkin saya mau tanya ke yang lain di sini gitu kan. Mungkin boleh di-share perjalanan kalian investasi itu gimana sih? Mulainya apakah dari langsung ke saham atau mungkin mulai dari instrumen lain kayak reksadana dulu atau gimana gitu. Mungkin kita dengar dari Merlisa. Iya, sebenarnya kalau bicara investasi, kalau dari sisi aku, memang pas awal ini dulu ya, konservatif dulu sih, maksudnya awal banget investasi tuh ya pasti kan time deposit, terus naik gitu kan ke bonds. And then kebetulan karena kerja di financial market, sebenarnya reksadananya diloncatin, cuma I would say ya, kalau untuk general people gitu ya, terutama di Indonesia, ya sebenarnya reksadana itu salah satu kalau belum bisa main aktif di saham ya itu jadi salah satu opsi lah gitu ya, istilahnya mungkin lebih terpantau gitu kan daripada trading tektok nanti banyakan ruginya gitu kan. Nah jadi kalau saya dalam kasus ini ya langsung ke saham, tapi di sahamnya sendiri kan juga banyak ya, mulainya sih dari blue chip gitu. Pasti ya apalagi kalau untuk mikirin education anak segala macam ya pasti blue chip gitu. Oke. Ini menarik karena tadi Merlisa mulai dari blue chip dulu dan lebih agak long term ya, nggak trading gitu. Nah, kalau misalnya di sini kita kebetulan ada yang dari Stockbit community juga nih, Mbak Susi. Jadi mungkin boleh dengar nggak perjalanan investasinya tuh gimana? Tadi apakah langsung ke saham dan apakah dari pas awal memang udah jadi trader gitu? Ya, aku sih mulai investasi itu 2019 ya. Dan emang awal aku investasi itu di Stockbit. Waktu itu sebelum Stockbit sekarang berdiri menjadi sekuritas. Nah, kalau untuk aku sendiri memang pas terjun di dunia persahaman di pasar modal itu sama sekali nggak ada basically tentang keuangan atau apapun itu. Jadi benar-benar pure newbie dan terjunnya juga asal-asalan gitu. Jadi istilahnya ada uang dari penghasilan tapi aku bingung gitu mau dikemanain. Akhirnya aku melihat beberapa bacaan itu bahwa harus diinvestasikan, tapi ternyata untuk berinvestasi itu tuh nggak mudah gitu, nggak cukup belajar seminggu, 2 minggu, 3 bulan tuh nggak cukup gitu. Akhirnya waktu aku mutusin investasi tuh aku langsung beli saham IPO yang istilahnya aku bener-bener nggak tahu saham itu IPO ini resikonya apa, itu kan harus baca sampai ke dalam-dalamnya, underwriternya siapa gitu. Akhirnya aku beli 2 saham IPO dan aku inget banget itu udah sempet cuan sampai 40% dan 10%. Dan akhirnya ketika udah 2 hari 3 hari aku lihat, lah ternyata cari uang tuh gampang banget ya di pasar modal untuk seorang yang baru terjun di dunia persahaman. Tapi sebelum
nggak sampai seminggu tiba-tiba sahamnya langsung dibanting RB saat itu. Aku tuh bingung gitu, kok nggak bisa dijual gitu kan, istilahnya belum paham bid kosong, offer kosong itu apa. Akhirnya setelah terkunci istilahnya kita nggak bisa jual, barulah harus habis yang istilahnya sudah cuan 40% malah jadi minus, akhirnya tuh minus 60%, dan saat itu kan RB-nya belum 7% seperti sekarang gitu. Nah dari situlah aku mulai belajar, oh aku nih nggak bisa gitu kayak gini terus. Akhirnya dari Stockbit lah aku benar-benar dapat banyak teman yang untuk interaksi, untuk belajar bareng sampai saat ini. Akhirnya aku bisa yang tadinya minta edukasi jadi bisa mengedukasi teman-teman yang lain gitu. Dan salah satunya juga ada saham yang mungkin teman-teman di Stockbit kenal ya, kalau misalkan ngikutin aku dari zaman dulu, aku tuh beli salah satu saham IPO yang di 2.600, akhirnya sekarang tertidur di 50. Dan itu aku cukup banyak yang tahu sih. Mungkin dari situ bisa jadi pelajaran sih bahwa kita tuh untuk berinvestasi itu nggak bisa hanya ikut-ikutan atau pom-pom atau kayak gitu-gitu loh, pom itu nggak bisa. Jadi memang harus benar-benar dari hati belajar terus asah terus sampai kamu tuh bisa mengubah rugi kamu tuh jadi cuan gitu. Ini menarik ya di sini ya. Jadi perjalanannya tuh beda-beda. Ada yang mulai dari virtual trading dulu gitu kan, padahal kuliahnya finance gitu kan. Habis itu yang ini kerja di pasar market, kerja di pasar modal, jadinya langsung loncat ke saham, reksadananya diloncatin. Tapi ini yang backgroundnya bukan finance, dia malah langsung terjun aja beli saham IPO gitu. Nah jadi agak sedikit yang lebih tahu malah yang lebih hati-hati kalau di sini ya kelihatannya ya. Yang lebih tahu yang lebih hati-hati, sedangkan Mbak Susi malah yang lebih berani gitu untuk bisa langsung investasi. Nah kalau Hani gimana? Apakah udah mulai investasi? Kalau perjalanan investasinya tuh gimana gitu? Oke, kalau misalkan aku ngerasanya mungkin aku sekalian berbicara dari generasi seumuranku kali ya. Kita tuh kadang-kadang anak-anak undergraduate atau yang baru, misalkan baru kerja nih sebulan 2 bulan, masih intern atau apa, kita masih dapat euforianya, gaji pertama, gaji kedua gitu. Jadi kayak nge-spend, kita bisa spending banyak tanpa harus minta dari orang tua atau apa gitu. Itu biasanya masih ada euforianya kayak gitu, sampai suatu saat baru sadar nih, kayaknya uang ini tuh harus di-manage deh, kayaknya uang ini perlu money management yang baik deh gitu kan. Terus baru cari-cari gimana sih cara manage uang sebagai pelajar gitu yang ada kerjaan sampingan juga as an intern gitu kan. Setelah cari, udah coba manage uangnya, ternyata setelah manage uang aku lebih nggak impulsive buying gitu, nggak tiba-tiba check out di e-commerce atau apa gitu tuh jadi berkurang gitu kan. Dengan kayak gitu otomatis kok aku lama-lama jadi punya idle money nih di rekening aku, kok bertambah. Awalnya senang, biarin aja di rekening. Enak gitu ngeliatnya kan, kayak achievement pertama baru lulus gitu. Ternyata lama-lama jadi mikir, diapain ya enaknya si idle money ini? Barulah aku cari-cari. Kebetulan aku juga dari manajemen, backgroundnya kan dari ekonomi. Jadi aku pikiran, ya udah deh kalau gitu coba aja mulai coba-coba kecil-kecilan dulu aja investasi. Jadi aku mulainya dari reksadana sekarang. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk masuk ke dunia saham sih sekarang aku masih belajar dulu nih teorinya. Mungkin belum seberani kakaknya tadi kayak langsung terjun gitu. Aku masih riset lagi, ikut training gitu-gitu. Kebetulan sekarang mahasiswa juga semakin banyak ya inisiatifnya gitu. Banyak banget nih pelatihan-pelatihan yang disediakan justru oleh mahasiswa itu sendiri karena mereka merasa butuh gitu. Mereka undang speaker, trainer, terus habis itu mereka belajar juga dari situ sama-sama. Kayak gitu sih kalau aku. Ya, ini menarik. Ya. Kalau aku boleh nambahin tuh teman-teman saya tuh sering nanya sesama ibu rumah tangga, sering nanya, ini invest kemana ya gitu. Kalau saya selalu bilang gini, kamu punya waktu nggak? Kalau kamu punya waktu, and your risk profile tuh kamu kayak berani ngambil lebih agresif, ya kamu spend more time, learn tentang fundamental, baca tuh kalau misalnya kayak IPO, baca prospektusnya dari ujung ke ujung gitu. Liatin financial statementnya, liatin ratio-nya, liatin track record dari manajemennya gitu. Liatin industrinya lagi bagus atau enggak gitu kan. Kalau kamu nggak punya waktu, saya selalu bilang reksadana. You outsource to someone that yang pengalaman, yang ngerjain itu gitu. Tapi ya
pick yang mana among reksadana itu kamu tugas kamu juga, kamu harus pilih yang mana, kamu harus lihat jenjang track recordnya yang manage. Siapa yang manage, siapa di belakang itu gitu, punya berapa tahun pengalaman kerja, udah pernah manage fund nggak sebelumnya, dan fund apa, misalnya kalau dia manage-nya fund yang surat obligasi, terus dia bikin fund equity, ya kamu harus lihat dulu cocok nggak gitu, is it still the same atau enggak gitu, strateginya segala macam. Jadi kalau saya selalu bilang kalau kamu punya waktu deep dive, kalau kamu nggak punya waktu outsource. But when you outsource, you need to do your due diligence juga gitu. Pilih yang fund manager yang kamu cocok, yang seperti yang Hani dengan Melisa liatin juga gitu. Basically kayak you need to jangan pom-pom, jangan ngikutin yang pom-pom, ngikutin teman gitu. Karena ya seperti Susi share tadi gitu. Kalau kamu pom-pom ngikutin teman, belum tentu it will end up well. Sometimes end up well. Don't get me wrong, sometimes it end up well, but sometimes juga nggak end up well gitu. Kayak jadi harus be careful juga gitu. Kalau memang nggak punya waktu ya outsource. There's a lot of fund management di sana yang bagus-bagus juga. Nah, pengen denger nih, kan Wewon sama Merlisa mungkin udah lebih teman-temannya di lingkungan ibu rumah tangga gitu ya. Biasanya kalau mereka belum investasi, apa sih yang barrier bikin mereka tuh susah untuk investasi? Dan menurut kalian gimana sih biar encourage mereka untuk mulai gitu? Apakah itu lewat saham atau reksadana atau instrumen investasi lain? Gitu. Mungkin kalau saya boleh mulai dulu ya, mungkin lebih ke arah resiko ya. Kayaknya mereka nggak berani untuk ambil resiko adanya capital loss gitu. Karena kan kalau misalnya ya of course kalau kayak di deposito gitu kan ya relatif aman, kayak tidur juga pules gitu kan. Itu sih, cuman mungkin belakangan ini ya mungkin beberapa tahun terakhir terutama sejak COVID ya kan makin rame gitu ya, terus suku bunga juga turun terus gitu ya. Mungkin jadi semakin berpikir juga, oh kalau begini terus nggak cukup nih gitu ya. Nah itu sih belakangan ini jujur juga di antara teman-teman yang mama-mama sekolah gitu kan sama kayak pengalamannya Wewon ya, masih banyak yang nanya saham apa nih gitu kan, tapi itu kan ya $1 million question ya, nggak segampang ya here and there gitu kan, balik lagi tergantung mau berapa lama gitu kan, terus risk profile kalian seperti apa, kayak gitu sih mungkin ya. Jadi balik lagi kayaknya memang lebih ke waktu mungkin ya, nggak cukup nggak mengalokasikan waktu juga gitu kan untuk lebih educate dan lain-lain, plus ya itu resiko yang kelihatannya mereka saat itu belum mau tanggung ya untuk kehilangan capitalnya gitu sih. Kalau aku boleh nambahin tuh mungkin kalau teman-teman mungkin lebih ke arah kayak waktu ya, kayak mereka we busy with kids. Day-to-day managing kids, managing household, managing grocery, you know, like every little things yang di rumah ya, basically kita yang bantu ngurusin. Makanya woman itu we can do all, to be honest. Makanya saya setuju, woman we can do all, we are very good in multitasking. It's just like you need to put our brain on it, right? We need to be focused. Jadi menurut saya tuh kalau curhat-curhat teman-teman tuh masalahnya kenapa mereka belum mulai investasi di waktu, basically karena grocery, ngurusin rumah tangga. Cuman keinginan ada, cuma kadang nggak ada waktunya. Makanya saya selalu bilang kalau kamu nggak mau duit itu dimakan sama inflasi, you can always put it in the saving obviously. Cuma bunga, like Melisa bilang, suku bunga turun terus, inflasi naik terus gitu. Jadi itu negatif in terms of money. Actually duit kita di bank tuh lagi negatif earning kalau ke depannya. Jadi kamu bisa lihat reksadana. Kalau kamu udah nyobain reksadana, kamu punya waktu lagi, kamu enjoy lihat fluktuasi yang naik turun di reksadana juga ada gitu kan. Kamu nyaman, seperti yang Melisa bilang, takutnya ada capital loss, kamu nyaman, baru kamu deep dive lagi, mungkin saham, investasi saham, pelajarin satu-satu industri yang mana yang kita familiar gitu. Oke, kalau boleh aku nambahin, berarti tadi dari kakak-kakak yang sudah berkeluarga dan punya anak kan kesimpulannya teman-temannya biasanya
enggan untuk terjun ke dunia investasi itu karena lack of self confidence gitu jadinya ya, kurang kepercayaan diri. Mungkin itu juga karena kurang ada waktu tadi untuk deep dive lagi ke knowledge tentang investasi itu sendiri. Nah nyatanya sebenarnya ini tuh dialami, aku mau kayak sum up aja sebagai wanitanya gitu ya, itu tuh dialami sama banyak banget wanita Kak. Jadi even di Amerika Serikat sendiri aja 50% wanita di sana itu udah menyadari nih, oh investasi itu penting banget loh even untuk perempuan gitu. Tapi baru sekitar 27%-nya aja yang udah berani untuk mencoba investasi kayak gitu. Apalagi di Indonesia pasti presentasinya juga lebih kecil lagi gitu. Padahal ada survei juga yang membuktikan kalau ternyata women itu lebih less impulsif dalam menentukan suatu investasi. Ini kakak ketawa mungkin setuju kali ya dalam hal shopping soalnya maksudnya. Itu ya. Jadi less impulsif, kita tuh lebih penuh kalkulasi, lihat dulu backgroundnya gitu, nggak terburu-buru daripada dibandingkan dengan laki-laki. Kayak gitu sih kalau aku boleh nambahin. Oke, kalau dari Susi ada dari teman-teman yang memang kerja juga tapi misalnya belum berkeluarga, biasanya Nah, ada barrier-nya apa tuh belum Itu dia. berinvestasi? Sebenarnya gini ya, istilahnya kita wanita single tuh sudah berpenghasilan tapi belum berkeluarga. Jadi tuh kadang-kadang mereka berpikirnya, ya udah ngapain saya investasi saat ini, kan istilahnya saya belum ada tanggung jawab atau istilahnya belum banyak tujuan. Jadi mereka lebih suka tuh menghabiskan uangnya itu entah nabung pasif di bank yang istilahnya bunganya nggak sampai 1% gitu ya. Terus juga lebih sekarang kan zaman media sosial ya, istilahnya pengen terlihat di media sosial itu si ini dia punya ini, jadi pengen dilihat wow gitu. Jadi mereka lebih memikirkan tuh untuk fashionable mereka dibanding money mereka gitu, lebih dibanding investasi saving uang mereka gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalkan kita masih punya cara pandang yang begitu akan lebih sulit sih. Jadi wanita akan selalu dipandang yang hanya tukang ngabisin uang aja sih, padahal mereka sebenarnya nggak semua wanita kayak gitu. Kalau misalkan kita tersadar bahwa pentingnya investasi itu untuk apa, pasti mereka akan belajar bagaimana berinvestasi dengan baik. Apalagi sekarang ini kan lagi zamannya kripto ya. Nah itu saya juga dapat beberapa komenan sih dari teman-teman saya, lo ngapain investasi, lo lihat aja kripto gitu, lo jangan disamakan, karena banyak yang berpikiran kayak investasi bodong dan saham itu disamakan gitu. Padahal kalau mereka orang awam itu ya mereka nggak tahu sebenarnya investasi bodong dan investasi yang real itu berbeda. Jadi karena mereka sudah ada pandangan buruk, jadi menurut saya itu langsung membuat mindset mereka itu salah gitu. Sebenarnya kan mereka harus cari tahu dulu bagaimana berinvestasi yang baik, bagaimana mendapatkan keuntungan yang baik. Istilahnya tidak ada yang instan lah, jadi semua butuh proses. Oke. Nah, mungkin yang kita pengen tahu sekarang nih, tadi sebenarnya Susi sempat touch dikit ya pengalamannya investasi saham IPO yang dari 2.600 ke 50 gitu. Nah, pengen dengar yang dari di sini juga. Perjalanan investasi kalian tuh gimana sih? Yang lagi high-nya atau lagi bagusnya seperti apa? Dan kemudian yang lagi low-nya, titik point low, dimana kalian, aduh investasi kok gini banget ya? Itu boleh diceritain nggak pengalamannya gimana? Iya, mungkin ini terutama dalam hal saham lah ya. Soalnya yang lain kan capital loss risk-nya kan biasa kan kecil ya Kak. Jadi mungkin ceritanya terkait saham, terutama mungkin ya pas COVID ya, kayaknya semua orang pasti ngalamin ini juga gitu kan. Jadi ya pasti kaget gitu kan. Pertama belum keburu jual gitu kan. Yang kedua mau cut loss ragu-ragu misalnya gitu. Jadi itu sih pelajaran berharga ya. Maksudnya dalam hal investasi mungkin salah satu yang kita harus berani itu memang mesti berani cut loss gitu. Jadi kalau kita rasa memang ada, ya apalagi kalau COVID kan istilahnya berarti global factor pandemi gitu kan. Nah dalam hal itu memang harus berani cut loss gitu kan. Itu satu. Jadi ya udahlah ya, maksudnya ruginya nggak usah diomongin, tapi akhirnya kan recover juga tuh. Nah di situ juga ada pembelajaran berharga sih. Maksudnya di saat semua orang lagi fear gitu kan. Nah itu berarti ada buying opportunity juga sebenarnya, apalagi terutama saham-saham blue chip ya at that time gitu kan.
semua big banks gitu kan, consumer ya akhirnya recovernya kan very fast gitu. Dan mungkin pelajaran kedua ya of course setelah COVID jadi happy lagi gitu happy gitu kan, tapi pelajaran berikutnya itu mungkin soal timing to sell. Kayaknya in my investment experience itu sebenarnya timing to buy itu relatively nggak gampang tapi relatively easier dibanding decide when to sell sebenarnya gitu. Itu sih, jadi ya memang decide when to sell itu kadang kecepetan jual ternyata udah nggak gampang ya, karena nahan kayak maksudnya mungkin Mbak Susi apalagi gitu ya, cuan double digit gitu kan pasti udah gatel pengen jual gitu kan, ternyata masih naik terus gitu kan ya, kayak gitu sih. Jadi itu memang pembelajaran yang akan kita dapat benar-benar seiring dengan kita berinvestasi gitu ya, jadi bukan sesuatu yang cuman bisa diajarin on paper sih gitu. Yep. Setuju sih, kayaknya sedikit nambahin walaupun sebagai moderator. Jadi kalau misalnya, jadi kalau based on my personal experience investasi, ya memang sih kalau misalnya udah ada pengalaman investasi lebih lama ya, ketika kita ngelihat jatuh yang parah banget pas lagi COVID, itu tuh biasanya kita lebih punya keyakinan atau keberanian untuk ya tadi cut loss atau misalnya malah jangan-jangan pas nambah gitu. Nambah, dan sebenarnya kalau kita ngelihat retrospektif untung berani nambah karena ujung-ujungnya kan recovery-nya itu malah naik di atas ke sebelum COVID. Jadi itu sih kayaknya ya kalau kalian mulai investasinya lebih awal, jadi itu bisa dapat pengalaman lebih awal dan mungkin kan bisa hoki karena bisa mendapat pengalaman berbagai macam cycle ini gitu ya. Ya, nah mungkin kalau dari Wewan kan tadi mulainya dari kuliah tuh, jadi kayaknya udah melewati berbagai cycle gitu kan. Boleh di-share financial crisis juga dia. Nah, kalau dari saya, ya saya juga itu masalah yang Melissa bilang kayak timing. Kadang kita not sure when to cut loss, when to take profit. Itu cuman we learn it hard way when we make loss. Jadi loss is the best lessons for me at least. Pas saya make loss, saya belajar banyak. Saya nulis di catatan saya loss kenapa dan karena apa gitu. Along the way, hopefully saya jadi investor yang lebih baik in the sense that misalnya nih waktu kemarin COVID harga turun, saya udah tahu beberapa company yang saya familiar with financials-nya segala macam itu, saya ngerasa oh ini undervalue, malah saya nambah. Tapi obviously kayak nggak semua rosy ya, nggak semua positif, kayak kamu dunia investasi selalu ada risknya. Kamu berani masuk, kamu juga berani loss gitu. Jadi saya selalu, kalau saya tuh semua masalah alokasi. Ada duit yang saya alokasikan ke blue chip, ada duit yang saya alokasikan ke short term swing trading, ada duit yang saya alokasikan buat crypto, ada duit yang saya alokasikan buat angel investing di perusahaan private. Jadi yang ini yang paling risky to be honest, kayak misalnya teman bikin startup gitu, terus kamu percaya foundersnya, kamu percaya bisnisnya, kamu percaya marketnya gede, kamu ikutan, tapi bisa fail obviously, right? Jadi ada ininya, ada stagesnya yang kamu alokasikan. Pas kamu masukin duitnya, kamu tahu resikonya apa, dan along the way kayak kamu belajar kapan kamu cut loss, kapan kamu take profit, kapan malah kalau lagi turun, malah kalau kamu percaya company-nya kamu malah nambah, bukan exit gitu. Dan kalau Vivi nanya saya, pas saya down pernah pas global financial crisis yang waktu Citibank sahamnya turun, waktu Lehman financial crisis waktu itu, JP Morgan sahamnya cents turun di bawah $1, Citi juga jadi $4 atau jadi berapa dolar gitu. Saya turun, saya jual. Cuman kalau saya misalnya pegang, mungkin saya bakalan at least cover modal gitu. Jadi I learn hard way di sana gitu. Makanya kayak saya selalu bilang, mulai dulu aja, nggak usah, jangan takut-takut. You can always do paper trading, virtual trading, mulai dulu, belajar dulu. Karena kalau kamu nggak mulai dulu, besok lagi, and your money is in the bank, is negative yielding in that sense kalau against inflation. Jadi kalau saya selalu ngerasa mulai dulu,
It's okay, start with small atau virtual trading, tapi kamu mulai dulu. Once you put your money in, let's say 100.000 atau 200.000 gitu, kamu put in, kamu beli, kamu jadi pengen tahu. Kayak saya sebagai ibu rumah tangga, waktu anak saya baru lahir, anak pertama, saya riset 1 minggu buat milih botol susu yang mau saya beli buat dia. Kenapa? Karena saya beli, saya peduli barang apa yang saya beli. Nah, kalau kamu beli saham, kamu juga harus peduli saham apa yang kamu beli. Kamu harus research juga, jangan cuma ngikut-ngikutin kanan kiri atau apa gitu. Jadi itu pelajaran saya juga pernah ngikut kanan kiri. Kadang make money, kadang turun juga. Cuman balik lagi ke alokasi saya gitu. Ada alokasi yang memang buat swing trading, ada alokasi yang buat seperti itu gitu. Jadi balik lagi, menurut saya selalu research nggak pernah rugi. Kamu research, baca lebih banyak, kepoin itu saham, kepoin itu emiten, kepoin itu manajemennya, track record manajemennya, corporate governance-nya, segala macam gitu sebelum kamu beli saham. Misalnya kamu beli, habis kamu beli kamu research, jadi kamu tahu kapan cut loss. After research kamu tahu, oh ini kok kayaknya bahaya nih, kamu cut loss gitu. Jadi saya selalu balik lagi ke research, baca, kepoin gitu. Ya, jadi di sini yang udah berpengalaman di bidang finansial aja ada banyak rules-nya juga ternyata ya. Tapi mungkin karena di sini cewek-cewek juga, dan tadi juga sempat ngomongin impulsif dan shopping. Jadi mungkin kalau boleh saya umpamakan tuh gini. Jadi kan kalian udah research nih, kalian mau beli barangnya tuh seperti apa gitu kan. Mungkin apakah perusahaan yang bagus atau investasinya yang bagus. Kemudian kalau misalnya ada kesempatan untuk beli dengan harga murah lagi diskon, kan sering dibilang tuh kalau misalnya kalian ngecek di e-commerce gitu ya. Kalau misalnya lagi hari diskon, kita juga cepet-cepet check out barangnya gitu. Tapi kemudian kalau misalnya soal investasi atau saham atau walaupun reksadana, begitu lagi ada diskon, harganya turun, kita malah kebanyakan nggak berani beli gitu kan. Padahal kalau misalnya di e-commerce udah langsung di check out gitu kalau lagi ada promo. Jadi mungkin ya asalkan kita udah yakin kalau misalnya kita udah research dengan benar, udah tahu barangnya itu apa, ya kayak tadi Wewon ya, udah research misalnya mau beli botol susu untuk anaknya udah sampai seminggu. Jadi kayak sahamnya juga sebelumnya kita udah research dulu nih. Ini saham kayak bagus fundamentalnya. Udah tahu ini pengen beli ini, tapi harganya mungkin mahal, ya ada kesempatan lagi diskon. Jadi itu yang bisa kita tunggu dan dapat kesempatan buat investasi di perusahaan bagus dengan harga lebih murah gitu ya. Satu lagi saya mau nambahin sih, kalau seperti yang Mbak Susi itu ada community. I think it really helps the community. Dengan kamu surround, kayak sekeliling kamu itu harus orang yang mindsetnya mirip seperti kamu juga. Kalau mindsetnya investasi, kalau sekeliling kamu mindsetnya konsumtif, kamu bakal lebih konsumtif. Tiap kali ada sale, ada e-commerce, ada event tiap bulan ya sekarang eventnya ya, tanggal bagus ya. Jadi kamu belanja malah. Kalau kamu sekeliling kamu tuh dunia investasi seperti Mbak Susi itu kayak lama-lama tuh mindset kamu berubah. Kamu bakalan action, kayak kamu bakalan bertindak terhadap hal itu gitu. Jadi lebih pengen tahu, kamu bakalan spend more time, allocate more time. Kalau bagi saya, waktu itu investasi juga. How you want to allocate your 24 hours. Obviously, my number one priority is my family. I invest on my time on my family. What else, kayak the remaining itu kamu mau invest di mana? Invest di community yang kamu bisa dapat something back in return gitu. Terus invest in kerjaan obviously, karena kita kan ada kerjaan juga gitu. Jadi kalau bagi saya seperti Mbak Susi itu very good, malah ada community seperti itu gitu. Jadi Mbak Susi kayak misalnya dia udah pernah up and down, mereka nge-share. Mbak Susi bisa kayak sharing experience-nya dia ke community-nya gitu, kayak jangan, hati-hati loh gitu. Jadi saling mengingatkan. Menurut saya itu penting banget sih community itu gitu. Mungkin to add on, aku setuju banget juga, karena mungkin itu pengalaman aku sendiri sebagai pelajar gitu ya. Kadang kan pelajar lingkungan pertemanannya itu belum terlalu aware nih tentang untuk invest, untuk mempersiapkan let's say emergency fund gitu-gitu, karena kita merasa belum butuh gitu kan.
Itu ngaruh banget. Jadi kalau misalkan pelajar-pelajar yang dikelilingi, misalkan mereka ikut organisasi yang positif juga, organisasi yang dekat juga dengan finansial dan juga investment, itu mereka akan cenderung lebih open minded. Jadi aku juga, let's say kayak teman-teman misalkan yang masih pelajar gitu, penting banget sih untuk ikut organisasi, community gitu, untuk belajar lebih banyak. Tidak cuman kontekstual dari textbook, tapi juga dari pengalaman sama-sama, terus saling empower juga gitu kan. Nah, terus salah satu hal yang sebenarnya terjadi di anak muda itu adalah tadi justru afraid untuk menghadapi si failure itu sendiri. Padahal tadi terbukti dari ceritanya kakak-kakak justru failure itu yang menghasilkan lesson paling besar gitu kan, dengan cara trial and error gitu. Jadi kita learning by doing. Nah itu sih yang sebenarnya kadang-kadang anak muda itu kayak aduh gue di comfort zone gue aja dulu deh, selama sekarang uangnya masih cukup nggak apa-apa kayak gitu-gitu. Jadi bener kata kakaknya, aku tadi setuju, kayak yang penting sih sebenarnya mulai aja dulu. Kalau misalkan baru mulai, let's say pilih dulu yang low risk, abis itu gain knowledge sebanyak-banyaknya. Allocate juga waktunya untuk gain the knowledge itself gitu. Jadi kita harus normalisasi ya ketika cewek-cewek ngumpul gitu. Yang diomongin mungkin nggak cuma the latest fashion atau the latest celebrity gossip atau misalnya yang konsumtif, tapi juga kita perlu normalisasi ketika lagi ngumpul, kan kita ngomonginnya nanti investasi apa, atau saham apa, atau gimana sih cara dapat extra income gitu kan. Jadi itu sih perlu normalisasi pembicaraan di komunitas-komunitas kita masing-masing gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, mungkin ada nggak sih pesan-pesan dari kalian untuk para wanita di luar sana gitu? Mungkin kita mulai dari Susi dulu. Oke deh, kalau yang aku pelajari dari community ya, untuk saham sekarang tuh memang masih minim banget sih untuk perempuan itu. Karena mungkin mindsetnya ya masih entah shopping atau takut seperti capital loss gitu ya, yang kata Mbak Merisa. Nah, buat teman-teman di community ataupun dimanapun berada, maksud saya adalah cobalah kita jadi wanita tuh yang bervalue dan juga mandiri. Kalau kita bisa jadi wanita independen, kenapa enggak gitu? Jadi kita nggak boleh harus selalu bergantung kepada orang lain. Kalau misalkan kita bisa berdiri sendiri, ya kita berdiri sendiri. Karena kan kita nggak pernah tahu nih finansial kita di masa yang akan datang. Kalau misalkan kita nggak sadar untuk investasi, ya nanti kita tidak akan punya backup money loh, istilahnya seperti itu. Jadi memang investasi itu sebenarnya sangat penting banget. Yang penting mulai aja dulu, nggak masalah dari dana kecil, yang penting kalian mau berusaha, mencoba sama trial error terus. Pasti bisa kok ngerubah dari rugi atau loss itu menjadi cuan. Oke, kalau dari Hani ada nggak yang mau ditambahin pesannya? Aku udah setuju, sebenarnya udah lumayan ke cover, cuman mungkin kalau aku boleh nambahin as a closing, menurut aku financial independent itu penting, itu untuk semua orang. Jadi tidak terkecuali wanita. Seharusnya nih kita sekarang nggak perlu nih ada di sini membahas bahwa wanita tuh juga bisa loh, karena apa bedanya gitu kan sebenarnya. Jadi itu penting bagi setiap orang, tidak terkecuali wanita gitu. Dan dengan sebagai wanita kita harus bisa acknowledge juga dengan be financially independent, kita bisa punya juga a sense of liberty dalam hidup kita gitu sih. Oke, kalau dari Merlisa atau Wewon ada pesan-pesan untuk either ibu-ibu atau wanita in general? Ya mungkin supaya termotivasi gitu kan ya. Jadi ya langsung aja mindsetnya, targetnya langsung, kalau cuan saya bisa shopping tanpa rasa guilty, mengurangi rasa guilty-nya gitu kan. Itu aja dulu supaya bisa mulai maksudnya. Kalau pesan saya mungkin lebih ke arah kayak mulai dulu, banyak, kalau nggak tahu join community, dan banyak akademi di luar sana yang bisa membantu juga kamu belajar. Terus yang kedua, less konsumtif, jadi jangan terlalu terpengaruh dengan flexing. Pokoknya kalau bagi saya, $1 you spend on something, $1 you can invest. And with that $1 in 30 years, it means a lot. Kalau bagi saya sih lebih ke arah sana. Jadi sebagai wanita, I think saya senang sih Vivi bikin event kayak gini
sebagai wanita tuh kita punya kontrol buat duit rumah tangga. Jadi kita harus kontrol dengan baik karena phase of life kita udah berubah. Kalau buat saya kayak dulu saya single, terus pacaran, terus married, sekarang punya anak 3 gitu, anak 1, anak 3 gitu. Jadi udah beda. Kebutuhan saya udah berbeda, concern saya juga berbeda gitu. Sekarang concern saya education anak. Balik lagi, jadi kalau saya bisa kayak buat closing, kalau saya satu mulai dulu, yang kedua less consumptive basically. Focus on your priority, your goal. Goal kamu tuh apa? Jadi work on that. Bikin plan-nya gitu. Itu sih dari saya, Vivi. Oke. Dan sedikit pesan sponsor, tadi kan dibilang dari Wengun kalau mau belajar ada banyak akademi di luar sana. Kalau misalnya di Stockbit, kita ada Stockbit Academy untuk teman-teman yang perlu belajar saham dari nol. Dan kalau di Bibit yang reksadana juga ada gitu kan. Kita selalu ada rutin Bibit Academy untuk belajar reksadana dari nol juga gitu. Oke, kita ada segmen yang menarik hari ini. Kita akan membacain beberapa komentar yang biasanya diberikan untuk wanita ketika investasi dan kita pengen dengar reaksi dari teman-teman kita di sini. Nah, untuk statement pertama mungkin ke Wewon dulu ya. Jadi komennya ini adalah cewek emang ngapain belajar investasi, belajar masak aja udah. Enggak, itu nggak bener. Nggak bener. I think cewek malah harus belajar investasi. Kalau terutama balik lagi saya ibu rumah tangga, kamu ngatur keuangan negara, keuangan rumah tangga, itu kamu malah harus spearheading your family itu harus investasi. Enggak, saya nggak setuju cewek harus masak aja karena cewek bisa kerjaan semua. Cewek itu you can have it all. Saya ibu rumah tangga juga. Saya juga anaknya seseorang, saya juga mantunya seseorang, saya juga ibunya seseorang, saya juga istrinya seseorang. Jadi you can have it all. Kamu nggak perlu cuma masak aja. Kamu nggak perlu cuma kerja nyapu aja atau ngepel aja. Enggak, I don't think, saya nggak setuju. Oke, malah kalau misalnya investasi bisa waktu masaknya dipakai untuk bersama keluarga gitu ya. Oke. Iya, betul. Oke. Dan kemudian statement kedua nih, mungkin untuk Merlisa juga. Nah, jadi komennya adalah penghasilan istri nggak boleh lebih gede dari penghasilan suami. Komennya gimana? Ya memang sebenarnya financial independence bukan cuma buat compete sih ya, bukan cuma buat ini wanita jadi bisa jadi lebih besar dari suami, that's not the goal. Tapi ya memang kelihatannya in the case where penghasilan istri lebih besar ya nggak ada salahnya juga kan, you are a team basically, jadi ya di-combine lah penghasilan suami, penghasilan istri, penghasilan istri, penghasilan istri. Oke, I like that idea. Saya suka yang ini komentarnya. Nah, oke, komentar ketiga mungkin boleh dua-duanya kasih reaksi sendiri ya. Nah, jadi komentar ketiga adalah cewek yang sukses mah biasanya memang udah punya privilege. Menurut kalian gimana? Oke, Kali dulu boleh? Coba aku dulu. Ya, boleh. Sebenarnya kalau ngomong privilege ya kan nggak semua wanita yang sukses itu punya privilege loh. Karena ada beberapa teman aku yang memang dia benar-benar nggak ada privilege. Jadi kalau misalkan mikirnya, dia ada backup-annya gini, ya nggak haruslah mindsetnya seperti itu. Kalau kalian mindsetnya seperti itu, kalian tuh nggak akan pernah mau gerak untuk maju gitu kan. Karena tuh mindset kalian, aku nggak punya siapa-siapa istilahnya yang bisa backup aku. Nggak bisa kayak gitu sih. Yang penting intinya adalah kalian mau maju dulu, gerak dulu, jadikan seseorang itu motivasi kalian. Jadikan seseorang itu saingan kalian, bukan orang yang kalian takutin sih. Jadi kalian nggak perlu iri kepada orang lain, tapi kalian tuh harus gerak dulu. Tunjukin bahwa kalian tuh juga bisa kok tanpa privilege. Kalau dari Hani ada yang mau ditambahin? Kayaknya kalau misalkan untuk view dari yang kurang beruntungnya tadi udah dijelasin, aku setuju banget. Mungkin aku mau ngebahas dari biasanya wanita-wanita yang privilege enough ini nih, justru yang dapat komen-komen kayak gitu juga. Kan kamu berasal dari background yang udah berkecukupan gitu kan, pasti gampang jadi kamu. Justru biasanya wanita-wanita yang kayak gini jadinya tuh malas untuk mulai berusaha. Karena apa? Karena sekuat apapun gue berusaha nih, nanti yang dilihat pasti orang tua saya.
ibaratnya kita nggak dapat kredit dari apa yang udah kita usahakan gitu. Menurut aku nggak usah didengerin orang-orang kayak gitu. Privilege itu datang ketika kamu lahir di dunia, jadi kamu nggak punya pilihan soal itu, soal privilege itu. Yang bisa kamu lakukan justru malah acknowledge that privilege, use it, nggak apa-apa sama sekali, and make the most out of it gitu. Karena apa yang mau kamu lakukan sama privilege itu pilihan gitu. Oke, thank you banget komen-komennya tadi, ini udah sangat menarik ya. Dan semoga stereotip-stereotip ini tidak terus ada di masyarakat. Terima kasih teman-teman udah stay tune di konten kita hari ini. Jangan lupa subscribe dan ikut nonton konten kita berikutnya ya. Thank you. Dah.